Setelah kemarin kita membahas mengenai pertempuran Orcs Crimson Blade melawan Shadow Orcs milik Sung Jinwoo dan Sung Jinwoo yang membangkitkan Shadow Army yang baru dari pasukan monster naga laut. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita. Oke, mari kita langsung saja. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Setelah kemunculan gerbang berwarna merah berukuran sangat besar di Jepang, Asosiasi Hunter Jepang segera mengumpulkan seluruh pemimpin guild besar untuk membahas situasi tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan mulai membicarakan kekalahan Gyoto Ryuji. Mereka berpikir dengan tidak adanya Gyoto Ryuji, mungkin saja guild mereka kini memiliki peluang untuk menjadi yang terkuat di Jepang. Singkat cerita, saat diskusi dimulai, Matsumoto, ketua Asosiasi Hunter Jepang, terlihat sangat kesal. Ia kecewa karena tidak ada satupun guild besar yang segera mengambil tindakan untuk menangani gerbang tersebut. Namun, para petinggi guild menjelaskan bahwa tidak ada hunter kelas atas yang mampu menutup gerbang itu. Resiko terjadinya dungeon break sangat besar, kecuali mereka menyewa hunter tingkat nasional. Masalahnya, Jepang saat itu tidak memiliki dana lebih untuk membayar hunter sekelas nasional. Dalam rapat tersebut, salah satu ketua guild bernama Sugimoto kemudian mengajukan sebuah nama yang menurutnya bisa mengatasi situasi ini. Hunter itu bernama Yuri Orlov. Scan berpindah ke Sung Jinwoo yang sedang dalam perjalanan menuju kantor guild barunya. Ia terlihat senang karena levelnya kini telah mencapai 101 dan ia tidak sabar untuk segera naik ke level 102. Rasa penasaran menyelimuti pikirannya, apa yang akan terjadi setelah ini. Sesampainya di lokasi, Jinwoo melihat Cha-in yang ternyata sedang berada di halaman kantornya. Melihat kehadiran Jinwoo, Cha-in panik dan langsung berlari, berharap tidak ketahuan. Namun Jinwoo segera menyusulnya dan bertanya, kenapa harus lari? Cha-in pun menjelaskan bahwa mobilnya tertinggal di kantor Jinwoo karena di episode sebelumnya mereka berpindah lokasi menggunakan skill Shadow Exchange milik Sung Jinwoo. Sebenarnya, Cha-in datang dengan niat ingin menanyakan soal anggota baru yang berhasil bergabung dengan guild milik Sung Jinwoo, namun ia terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung. Akhirnya ia menyampaikan bahwa Hunter Byunggu menitipkan sebuah pesan penting untuk Sung Jinwoo berkaitan dengan kekuatan yang dimilikinya. Mendengar itu, Jinwoo terkejut dan segera mengajak Cha-in ke tempat yang lebih aman agar pembicaraan tidak terdengar oleh siapapun. Di sana Jinwoo bertanya bagaimana pesan itu bisa disampaikan. Cha-in menjelaskan bahwa dirinya tiba-tiba ditarik ke dalam kegelapan misterius dan di sanalah ia bertemu dengan Byunggu. Dalam pertemuan tersebut, Byunggu menyampaikan agar Jinwoo berhati-hati dengan kekuatannya karena kekuatan yang ia miliki sangat besar dan bisa menjadi sangat berbahaya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Cha-in, Jinwoo memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul kekuatan yang ia miliki. Singkat cerita, di dalam sebuah dungeon, Jinho dan Jinwoo tengah berbincang santai. Mereka membahas tentang Jin-ah yang sebelumnya sempat terlibat dalam pertarungan melawan para Orcs. Untuk memastikan kondisi keluarganya, Sung Jinwoo menggunakan kemampuan Shadow Vision, penglihatan melalui bayangan yang sebelumnya ia tempatkan. Ia sedang melihat Jin-ah sedang tertidur, sementara ibunya juga terlihat aman-aman saja. Namun, Jinwoo tiba-tiba merasa malu sendiri karena tanpa sengaja ia juga melihat Cha-in yang sedang berendam. Ia buru-buru mengalihkan pikirannya. Lalu Jinho bertanya kepada Sung Jinwoo, apakah Sung Jinwoo sudah menerima undangan dari Jepang terkait kemunculan gerbang raksasa yang dalam 3 hari akan mengalami dungeon break. Jinwoo menjelaskan bahwa ia memang menerima undangan tersebut. Namun, saat ini ada hal yang lebih penting. Di dalam hatinya, ia penasaran dengan apa yang akan terjadi di dalam Cartenon Temple. Ia pun langsung mengajak Jinho untuk melanjutkan raid tanpa membuang waktu sedikit pun. Scan berpindah ke Sugimoto yang sedang melakukan negosiasi dengan Yuri Orlov, seorang hunter bertipe mage dengan peringkat kelas S. Sugimoto menjelaskan bahwa menangani gerbang tersebut sepenuhnya adalah hal yang hampir mustahil. Satu-satunya harapan mereka adalah mengevakuasi warga Jepang dan menahan serangan para monster yang keluar dari gerbang. Ia pun meminta bantuan Yuri Orlov. Yuri menjawab bahwa itu adalah langkah yang cerdas. Namun sayangnya, negosiasi tidak berjalan mulus. Ia meminta bayaran sebesar 10 juta per hari dengan janji akan membantu semaksimal mungkin untuk menahan para monster. Yang mengejutkan, Yuri bahkan menahan 2 asisten Sugimoto sebagai bentuk tekanan dalam negosiasi. Ia menambahkan bahwa menyewa dirinya lebih efektif dibandingkan menyewa banyak hunter biasa dengan biaya lebih murah karena kekuatannya jauh berada di atas rata-rata. Sugimoto pun akhirnya meminta waktu untuk menghubungi seseorang, menyadari bahwa keputusan ini akan sangat menentukan nasib banyak orang.
Keesokan harinya, Song Jinwoo bersiap-siap untuk membuka gerbang menuju Kartenon Temple. Ibunya terlihat khawatir, namun Jinwoo menenangkannya. Ia meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan ia akan segera pulang setelah menyelesaikan urusannya. Tak lama kemudian, Jinwoo langsung menuju lokasi gerbang yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, ia mendapati bahwa gerbang tersebut adalah gerbang berperingkat C dan yang sangat mengejutkan, lokasinya berada di sekolah milik adiknya. Pada awalnya, para agen dari Asosiasi Hunter melarang Jinwoo untuk mendekat, namun mereka langsung terkejut saat mengetahui siapa dirinya. Salah satu agen menjelaskan bahwa gerbang ini sudah terbuka selama 3 hari dan para hunter yang melakukan raid telah berada di dalamnya selama 2 jam. Jinwoo langsung berkata bahwa mereka semua sedang dalam bahaya dan ia berniat untuk membawa mereka keluar. Tanpa ragu, Seung Jinwoo langsung memasuki gate tersebut. Di dalam gate tersebut, para hunter yang sedang kebingungan karena pintu menuju bos tak kunjung terbuka. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan Jinwoo dari arah belakang mereka. Jinwoo memperingatkan mereka agar mereka segera keluar dari dungeon karena tempat ini sangat berbahaya. Namun para hunter menolaknya. Mereka mengatakan bahwa dungeon ini telah dibeli secara resmi oleh guild mereka. Tanpa banyak bicara, Jinwoo membuka pintu boss room menggunakan kunci yang sebelumnya ia dapatkan. Saat itu pintu terbuka. Jinwoo mempersilahkan mereka jika ada yang ingin masuk ke dalamnya. Salah satu hunter mencoba untuk masuk, namun tiba-tiba dia diserang oleh penjaga misterius dari dalam ruangan. Beruntung Jinwoo berhasil menyelamatkannya dengan tepat waktu dan meminta semua hunter untuk segera keluar demi keselamatan mereka. Setelah para hunter keluar, Jinwoo melangkah masuk lebih dalam. Ia merasa ada yang berbeda kali ini. Suasana dungeon terasa tak seperti pertama kali ia memasukinya. Anehnya, kali ini ia tidak merasa takut sama sekali. Ia bahkan bisa merasakan bahwa patung-patung yang ada di sana tak memiliki kesadaran, kecuali satu patung yang memancarkan aura sihir yang sangat kuat. Jinwoo menatapnya dan berkata, "Berhenti berpura-pura." Patung itu kemudian menoleh, memperlihatkan wajahnya dengan senyuman yang mengerikan. Ia pun berkata, "Akhirnya kau datang juga." Di sisi lain, Yuri Orlov yang baru saja tiba di Jepang disambut oleh kerumunan wartawan. Mereka penasaran, bagaimana mungkin seorang hunter bisa menahan Red Gate sebesar itu. Dengan penuh kepercayaan diri, Yuri menjelaskan bahwa ia hanya perlu menciptakan sebuah barrier yang mengelilingi gerbang tersebut. Ia juga menambahkan bahwa akan banyak kristal sihir yang akan dipasang di sekitar area gate tersebut untuk memperkuat pertahanannya. Karena kemampuan Yuri dapat menyerap sihir dari sekelilingnya, ia yakin bahwa barrier tersebut akan cukup kuat untuk menahan Dungeon Brick. Go Gun-hye yang menyaksikan siaran langsung itu lewat televisi tampak ragu. Ia tahu jika Yuri gagal, dampaknya akan sangat fatal. Resiko yang ditanggungnya tidak main-main. Go Gun-hye lalu menanyakan kabar Song Jinwoo. Wo Jin-chul menjawab bahwa Jinwoo sedang melakukan raid di Seoul. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi antar guild besar di Korea sedang tidak stabil. Banyak konflik internal hingga ketegangan antara guild yang membuat situasi makin rumit. Mendengar itu, Go Gun-hye hanya tersenyum kecil, seolah melihat guild-guild besar seperti anak-anak yang sedang berselisih. Tak lama setelahnya, Wo Jin-chul menerima kabar mengejutkan. Telah muncul sebuah gate di sekolah tempat Jin-ah, adik Jinwoo bersekolah, yang membuat situasi semakin genting. Gate tersebut teridentifikasi sebagai double dungeon, dan yang paling mengejutkan, Song Jinwoo telah memasukinya. Di dalam dungeon misterius yang Song Jinwoo masuki, patung yang sebelumnya memperlihatkan wajahnya mulai bergerak. Dengan perlahan ia menghancurkan batu peraturan yang digenggamnya. Sayap besar terbuka dari punggungnya dan senyuman tajam di wajahnya. Sosok itu adalah arsitek. Song Jinwoo langsung bertanya, "Apakah kau yang memanggilku ke sini?" Arsitek menjawab singkat, "Benar." Jinwoo melanjutkannya, "Lalu apakah kau itu monster?" Namun arsitek hanya tersenyum dan menjawab, "Pertanyaan yang salah. Yang seharusnya kau tanyakan adalah siapa sebenarnya dirimu." Seketika suasana menjadi tegang. Arsitek pun mulai berkata bahwa ini adalah ujian terakhir untuk Song Jinwoo. Jika Jinwoo berhasil menyelesaikannya, maka ia akan mengungkapkan seluruh kebenaran. Seketika arsitek mulai mengaktifkan sejumlah patung raksasa berbentuk prajurit yang langsung bergerak menuju Jinwoo. Melihat itu, Jinwoo segera memanggil para shadow-nya. Namun, seketika itu, arsitek menjentikan jarinya dan berkata, "Aku tidak tertarik dengan kekuatan para pelayanmu. Aku hanya ingin menguji kekuatanmu sendiri." Seketika muncul notifikasi dari sistem Song Jinwoo. Seluruh skill dinonaktifkan. Penggunaan potion dan atribut apapun dilarang. Satu-satunya cara keluar dari dungeon ini adalah dengan menyelesaikan ujian yang telah diberikan. Jinwoo terkejut karena kartu as yang selama ini ia siapkan kini sepenuhnya tidak bisa digunakan. Ia harus mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyerang dan
dan bertahan. Salah satu patung prajurit raksasa langsung melancarkan serangan pertamanya, namun Sung Jinwoo dengan cepat menangkap senjata yang mengarah kepadanya, lalu menghancurkan patung itu hanya dengan kekuatan fisiknya. Pertarungan pun dimulai dengan sengit. Di tengah pertempuran, Jinwoo menyadari bahwa meskipun semua skillnya dinonaktifkan, inventory-nya masih dapat digunakan. Tanpa ragu, ia segera mengambil dagger miliknya di dalam inventory. Dengan gerakan yang lincah, Jinwoo mulai menebas satu persatu patung raksasa. Ia membalikkan serangan dari patung pemanah, menghancurkan patung-patung yang bersenjata pedang dan tombak, dan terus bergerak tanpa celah. Sambil bertarung, Jinwoo mengingat kembali semua perjuangan yang telah ia lewati. Semua pelatihan, penderitaan, dan ujian-ujian sebelumnya adalah untuk momen ini. Dengan tekad yang membara, ia menyerang tanpa ragu. Jinwoo mengatakan bahwa gerakan mereka tidak seperti sebelumnya, tapi aku pasti akan bisa. Dari kejauhan, arsitek menyaksikan semua itu kagum. Ia tidak menyangka bahwa seorang manusia bisa bertahan sejauh ini melawan patung-patung raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun kekaguman itu segera berubah. Dengan nada dingin, arsitek berkata, "Sekarang waktunya memuji Tuhan." Seketika suara gemuruh mengguncang ruangan. Patung terbesar di dalam ruangan itu mulai bergerak. God of State, entitas paling berbahaya dan kuat di dalam Parthenon Temple. Wajahnya yang menyeramkan menatap langsung ke arah Sung Jinwoo dengan senyum lebar yang mengerikan.